ngelihat sesuatu, oh ini dinilai buruk atau ngejudge begini begitu yang membawa keburukan ke yang lainnya. Aduh, why gitu kan. Maksudnya kita hidup tuh bukan untuk saling memberikan saling merampas hak orang lain kok gitu. Harusnya kan hidup ya saling mengasihi, saling membangun, saling memberi manfaat untuk bersama-sama gitu kan. Dan Mas Anggi merasa dengan film Vina ini memberikan manfaat? Banyak yang bilang begitu dan mudah-mudahan seperti itu gitu kan. Semangatnya apa sih yang ingin dibawa dengan film Vina ini pertama kali Mas Anggi? Apakah memang ini kayaknya dari segi nilai ekonominya kayaknya bakal menjanjikan nih, karena kita banyak yang suka sama film-film horor, apalagi di situ juga ada nuansa remaja-remajanya. Apa sih sebenarnya goals awalnya? Apakah memang dari segi mungkin keuntungan secara ekonominya atau mungkin ada unsur lain? Itu dia, makanya saya bilang film itu nggak selalu tentang cuan. Film itu banyak dimensinya gitu kan. Begitu udah melengkapi semua dimensinya, dimensi bisnis iya, dimensi sosialnya, ini menyampaikan banyak pesan iya, terus dimensi yang lainnya juga kepuasan dan kreativitas semuanya iya gitu. Jadi begitu semua dimensi itu udah tertutupi, baru kita gerakan gitu kan. Jadi kalau semua membuat film berdasarkan cuan, ya saya sih nggak pernah mau gitu kan. Pengennya emang tetap membuat sesuatu juga ya harus ada sisi yang lainnya, membahagiakan orang, menghibur orang, memberikan pesan, kan that's important. Pesan apa sih yang disampaikan sebetulnya? Awareness-nya, that this is still happening around us gitu kan. Waktu lagi kita mau tayang aja masih terjadi di Lampung, yang anak 16 tahun disekap dan diruda paksa sekian orang. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan gitu kan. Yang kasus yang nggak keangkat sampai sekarang, yang belum terpecahkan, masih this is still happening gitu di sekitar kita. Masa kita mau nutup mata gitu aja gitu. Tapi kalau dalam film itu kita lihat kayaknya pelaku kekerasannya belum mendapatkan hukuman ya? Kalau menurut yang masih beredar misalkan si Egy yang masih dicari-cari itu kan, kalau kita lihat terakhir kan dia dari yang berita cuma dapat teror aja gitu kan. Iya, kalau yang dari berita yang kita dapat adalah, dan hasil persidangan kan masih ada 3 DPO kan, tahun 2016 itu kan. Ya salah satunya si otak dari pelaku ini. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal ingin memberikan efek jera, ingin memberikan knowledge, memberikan wawasan, harus ada sebab dan akibatnya. Kalau sebabnya kamu ngebully orang, ngejatin orang, kamu akan seperti ini. Kamu akan dapat hukuman seperti ini. Tapi kan kalau kita lihat di situ dia nggak dapat belum dapat hukuman apapun, Mas. That's the reality ya. Realitinya seperti itu kan. Yang 3 DPO itu belum mendapatkan hukuman apa-apa. Kan? Apakah ini sebuah bentuk bukan hanya soal bully, ada ingin mengkritisi sesuatu juga? Oh pasti. Maksudnya kita mengkritisi itu dalam hal yang baik ya. Maksudnya untuk mengingatkan bahwa kita banyak PR yang belum diselesaikan, baik secara sosial dan secara hukum, secara keadilan gitu kan. Banyak PR di negara kita ini gitu kan. Sosial kita juga, dan ini kita menjadi kontrol sosial. Ya film ini bisa menjadi kontrol sosial kita gitu. Terus saling mengingatkan, bukan mengkritisi, saling mengingatkan aja. Mas, kan kalau Mas bilang tadi, kalau bicara buat film itu nggak melulu soal cuan ya, tapi harus ada value yang ingin ditonjolkan. Tadi Mas juga bilang bahwa diskusi awal pertama kali dengan produser, Mas justru kepikiran ingin buat film tadi kalau nggak salah kriminal. Lebih ke drama kriminal. Drama kriminal begitu ya. Tapi justru ternyata dibuatnya ke film horor. Kenapa lebih prefernya ke horor, bukan ke drama kriminal seperti yang sempat kepikiran di pikirannya Mas Anggi? Horor itu adalah genre kan, klasifikasi dari. Nggak bakal menarik kalau cuma dibuat kriminal aja, kriminal romantik aja gitu. Kalau misalnya drama kriminal tadi Mas sebut. Enggak, karena dari awalnya itu ada supernatural experience. Kalau misalnya nggak ada yang kesurupan, ya ngapain dibuat horor gitu kan? Nggak make sense. Nah ini jadinya horor karena ada yang kesurupan, karena ada penampakan di situ, ada arwah gentayangan atau jin korin. Ya penampakan itu klasifikasinya di lembaga sensor film masuknya genrenya horor. Gitu. Kalau nggak ada klasifikasi, ya harusnya sih drama aja sebenarnya. Karena kalau saya lihat juga horornya di sini kan bukan yang ada vengeance spirit yang meneror protagonisnya kan enggak gitu. Ini kan emang vengeance spiritnya kan emang meneror yang pelakunya itu pun hanya di ending. Nah itu kayak cuma sedikit doang sih gitu. Nah sebenarnya kan sepanjang film tuh disuguhi dengan drama-drama emosional. Lebih ke kalau abis nonton lebih ketakut atau lebih ke sedih? Kalau saya itu karena saya nggak suka film horor dan saya agak cukup kurang nyaman melihat sesuatu yang agak ada darah, luka-luka begitu kan. Sebagai seorang perempuan saya melihat ini seperti ada yang menilai bahwa
kembali lagi nih ke pertanyaan Mas Anggi, ngerasain sensasinya seperti apa? Jujur, sensasi saya merasa tidak nyaman karena begitu banyak darah, luka-luka. Iya, ya saya merasa terganggu, disturbing gitu kan. Tapi kalau ada orang yang misalkan di luar sana, saya sebagai jurnalis saya berusaha untuk netral dalam hal ini. Saya tidak akan menyampaikan secara spesifik seperti apa pikiran saya. Tapi ada orang di luar sana yang mengatakan bahwa tampaknya yang dilakukan oleh pembuat film, dalam hal ini sutradara dan juga timnya, mengeksploitasi orang yang udah jadi korban. Gimana Mas Anggi menanggapi ini? Nah, pertama mungkin baiknya buka KBBI lagi. Eksploitasi itu apa sih definisinya gitu kan? Kan kalau dibaca di situ kan eksploitasi terjadi kalau misalnya ada satu pihak yang dirugikan, yang dieksploit, yang diperas, yang dipaksa atau pokoknya segala macam lah dia dirugikan lah poinnya gitu kan. Dan satu pihak lagi yang diuntungkan. Itu eksploitasi kalau berdasarkan KBBI gitu kan. Yang terjadi di sini kan nggak semua pihak nggak ada yang dirugikan, ya kecuali pelaku gitu. Keluarga merasa setuju pada saat itu? Oh iya, setuju dan pasti kita nonton pun mereka lega. Segitu perasaannya. Mas, tapi ada sosok Linda loh, saya baru ingat Mas, ada sosok Linda tuh. Linda itu saya sempat melihat ada cuplikannya setelah diminta keterangan oleh polisi didampingi dengan kuasa hukumnya yang sama juga dengan kuasa hukum keluarga Vina, mengatakan bahwa dia nggak pernah diinterview, dia nggak pernah di riset sama pembuat film, nggak mencari Linda kah saat itu? Sudah, nggak ketemu. Linda ini kan tokoh yang juga bikin jadi menarik kan, saya lihat dengan gaya ala Kayang begitu, kesurupannya begitu kan, ini juga jadi salah satu nilai jual dari film ini. Nggak bertemu dengan Linda sebelumnya, Mas? Kita waktu lagi mau buat film tuh udah mencari dia. Kemana kita tanyain keluarganya, tanya semua yang kenal dengan dia, nggak ada yang tahu Linda di mana. Mereka bilangnya keluar pulau bahkan, keluar pulau udah nggak mau diganggu gitu kan. Jadi emang ya udah kita menghargai itu. Kita pikir sih gitu kan. Kita pikir kita mau menghargai privasi dia. Kita membuat interpretasi Linda dari ya creative license kita aja gitu kan. Begitupun udah keluar beberapa hari, langsung didatengin sama dari PH, diminta izinnya gitu kan. Kalau misalnya mungkin waktu itu nggak mengizinkan, mungkin akan lain persoalan, akan terjadi atau memutuskan sesuatu yang signifikan. Tapi begitu diajak ngobrol, dijelaskan bahwa ya banyak dampak positif, cuma manfaatnya segala macam. Ya mereka setuju gitu kan, dan orang tua Linda, semua keluarga Linda setuju dan mengizinkan, memberikan surat izinnya langsung gitu kan ke PH-nya. Jadi emang waktu lagi prosesnya nggak dilibatkan karena kita nggak menemukan dia di mana. Tapi ada upaya untuk mencari si Linda. Oh, ada. Karena dia Bang Sri dibilang kan penting banget tuh suaranya, suara Linda gitu kan. Nah kita berasumsi aja pada waktu itu karena memang suaranya udah viral dan dia tidak protes kan, tidak ada protes apapun gitu kan. Suaranya viral di YouTube atau di mana-mana tuh tidak ada sanggahan atau protes gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa kita pakai, kita asumsikan it's okay. Gitu. Oke, jadi Egy asumsi, Linda asumsi, yang diminta keterangan secara detail di sini ada keluarga Vina. Ya. Oke, Mas, ini kan lumayan ya, nontonnya banyak banget nih Mas, hampir 6 juta orang dalam waktu sepanjang tayang di bioskop sampai dengan saat ini. Tentu penghasilannya juga lumayan dong ya. Gimana kemudian kita bercerita soal bagi bonusnya kepada keluarga Vina misalkan. Karena kan bisa dibilang yang berperan penting cerita ini ada, informasinya dapat, idenya dari keluarga Vina. Tapi nanti dijawab, kami kembali sesaat lagi.